Tiap hari, tiap waktu, Dia menaikkan doa, Dia mengangkat kita di hadapan Allah Bapa kita, sehingga Dia sanggup menyelamatkan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita ada lagi dalam ibadah kita kali ini yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi kita semua, dan Dia siap memberikan yang terbaik bagi kita semua yang ada memperhatikan firman Tuhan pada kali ini. Kita melihat firman Tuhan dengan sebuah tema atau judul belajar percaya. Kita melihatnya mulai dari Yohanes pasal 11 ayat yang ke-15. Dikatakan begini, "Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa mereka perlu belajar percaya. Percaya itu diartikan berkomitmen kepada sesuatu atau satu pribadi. Nah, dalam hal ini percaya itu diartikan berkomitmen kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, ada satu pengalaman murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pernah akan dilempari oleh orang-orang Yahudi dengan batu. Beberapa waktu sebelumnya, ayat 7 dan 8 menjelaskan hal itu. Dikatakan begini, "Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jadi Yesus ingin mengajak murid-muridnya. Ayat 15 tadi dia berkata, "Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Tetapi murid-muridnya mengangkat kepada Yesus. Pada ayat 7 dan 8, "Guru, Rabi, bukankah orang Yahudi pernah mau melempari engkau dengan batu? Masih mau engkau kembali ke sana?" Artinya murid-murid ingin menunjukkan kepada Yesus betapa mereka perhatian kepada Tuhan. Tetapi Yesus sebaliknya berkata, belajar percaya. Belajar percaya artinya belajar berkomitmen kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada kisah bangsa Israel, ketika Musa mengutus 12 pengintai, 12-nya pulang, tetapi 10 berkata, "Kita tidak bisa masuk ke sana. Orang-orang di Kanaan itu orangnya tinggi besar, makan orang." Sehingga mereka berkata, "Kami melihat diri kami di hadapan mereka seperti belalang." Artinya ketika mereka berhadapan dengan fakta-fakta, mereka berkata, bagaimana kita akan terus maju? Bagaimana kita akan ke sana? Bagaimana kita akan kembali ke Yudea? Bagaimana kita akan kembali ke Betania? Datang ke wilayah di mana orang-orang Yahudi ingin melempari Yesus dengan batu. Sehingga semuanya seperti bertanya, adakah jaminan, adakah sesuatu yang bisa menjamin bahwa kita tidak akan kenapa-kenapa di sana? Yang menarik kita lihat apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Ayat 9 dan 10 dikatakan begini, jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam diri."
Nah, Yesus mengambil perumpamaan, mengambil gambaran. Kalau orang jalan siang hari tidak akan terantuk karena terang dunia ada. Tapi kalau orang jalan di malam hari, tidak ada terang di situ. Artinya Yesus memperlihatkan peran dari terang dunia yang menentukan. Murid-murid belajar percaya. Murid-murid diminta oleh Yesus, mari belajar percaya bahwa ada terang dunia yang akan membuat mereka terpelihara. Kalau kita membaca Yohanes 8 ayat 12, di situ dikatakan begini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Artinya Yesus menyatakan, saya terang dunia. Dan siapa yang mengikuti aku, ia mempunyai terang hidup. Artinya Yesus ingin berkata kepada murid-muridnya, kamu tidak usah bingung, kamu tidak usah heran, kamu tidak usah kebingungan. Kenapa? Karena saya terang dunia. Dan kalau kamu mengikut aku, maka kamu mempunyai terang hidup. Kalau terang itu ada, maka kegelapan tidak dapat menguasainya. Yohanes 1 ayat 4 dan 5 berkata bahwa terang itu turun ke dunia, terang itu datang, tetapi terang itu tidak bisa dikuasai oleh kegelapan. Yohanes 1 dikatakan begini, saudara-saudara, dalam dia ada terang, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Artinya saudara, Yesus yang terang dunia itu tidak ditentukan oleh dunia ini. Tidak ada hal yang bisa menghambat Yesus. Itu sebabnya Yesus katakan, kamu belajar percaya bahwa saya terang dunia, dan kalau kamu berjalan dengan saya, kamu memiliki terang hidup, dan kamu tidak perlu khawatir dengan apapun juga. Sekalipun sepertinya kita mengulang situasi lama, tapi Yesus berkata, saya ini terang dunia. Kalau kamu jalan bersama dengan aku, kamu tidak akan terantuk. Artinya saudara-saudara, orang dulu beberapa waktu lalu, orang-orang Yahudi boleh saja mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi hari berikutnya, Yesus yang bersama-sama dengan kita, Yesus yang terang dunia itu, Yesus yang berkuasa itu, dia menjamin kamu tidak akan terantuk kalau berjalan bersama dengan terang dunia itu. Filipi 2 ayat 9 dan 10 menyatakan, Yesus kepada namanya bertepuk lutut segala kuasa yang ada di bumi ini. Yesus adalah nama di atas segala nama. Itu sebabnya murid-murid diajak, ayo belajar percaya bahwa Yesus terang dunia, bahwa Yesus berkuasa, bahwa kegelapan tidak bisa menguasai Yesus. Yang kedua, kalau kita lihat ayat 11 sampai 14 dari Yohanes 11 itu, Yesus berkata begini, demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam
arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Nah, yang kedua, Yesus berkata, aku ke sana untuk membangunkan Lazarus. Dan Lazarus yang akan dibangunkan itu menurut penjelasan ayat-ayat tadi adalah Lazarus yang sudah mati. Bukan sekedar tidur biasa, dia sudah mati. Nah, kalau kita membaca ayat 39 dari ayat pasal 11 itu dikatakan begini. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Nah, saudara-saudara, ternyata Lazarus bukan sekedar mati. Ada tradisi kalau orang baru meninggal belum dianggap meninggal sama sekali. Bisa saja orangnya mati suri. Dan kalau dibiarkan sampai 4 hari, maka pernyataan ayat 39 tadi, dia sudah berbau. Artinya sudah terjadi proses pembusukan terhadap mayat Lazarus ini. Sehingga semua orang sudah berkata, tidak bisa lagi, tidak ada kemungkinan lagi. Habis sudah harapan, sudah kosong, karena pembusukan sudah terjadi. Tetapi Yesus berkata kepada Marta, ayat 23, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Saudara-saudara, Yesus dari awal berkata, aku akan datang untuk membangunkan dia dari tidurnya. Dan ketika Yesus menyatakan Lazarus sudah mati, sudah 4 hari di dalam kubur, sudah terjadi pembusukan, dia tetap berkata kepada Marta, saudara Lazarus itu, saudaramu akan bangkit. Artinya, saudara-saudara sekalian, kita perlu belajar percaya bahwa Yesus berkuasa menghidupkan yang mati. Kita tidak mencari hal yang lain. Kita lihat saja proses bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus itu. Terbukti dan ternyata Lazarus bisa bangkit dari kematian sekalipun sudah mulai membusuk. Belajar percaya yang kedua adalah belajar bahwa Yesus itu sanggup dan mampu dengan segala kuasanya. Ibrani pasal 7 menyebutkan begini, saudara. Ibrani pasal yang ke-7 dikatakan bahwa Yesus adalah imam besar sampai selama-lamanya. Ayat 24 Ibrani pasal 7. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Penjelasan dari ayat di dalam Ibrani itu, Yesus adalah imam besar yang tetap untuk selama-lamanya. Karena dia bukan imam besar seperti imam besar zaman dahulu di kemah sembahyang. Dia adalah imam besar yang tetap untuk selamanya. Sehingga apa yang dia kerjakan itu adalah sesuatu yang tersedia, menyediakan keselamatan bagi kita semua. Dia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua kita yang percaya kepada Allah. Entahkah kita orang zaman dulu, entahkah kita orang sekarang, entahkah kita orang yang akan datang. Tapi setiap orang yang datang kepada Allah
dalam Yesus, maka dia bisa diselamatkan dengan sempurna oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia menjadi pengantara antara kita dengan Allah di dalam surga. Dia menjadi penyelamat kita. Itu sebabnya kondisi seperti apapun, sekalipun kondisinya sudah habis, tidak lagi ada harapan, sudah mulai membusuk, sudah terjadi pembusukan, tapi Yesus masih bisa menyelamatkannya. Yesus bisa menyelamatkan dengan sempurna. Belajar percaya yang kedua adalah kuasa Yesus, adalah kuasa yang mampu dan sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Nah, bagaimana belajar percaya itu? Bagaimana kita punya komitmen dengan Tuhan? Seperti apa komitmen dengan Tuhan itu? Kita mengingat ayat minggu lalu, Lukas 9 ayat 58, di mana Yesus berkata, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya setiap orang yang mau bersama-sama dengan Yesus, orang yang mau berkomitmen kepada Yesus, dia harus berani berjalan, tidak bergantung kepada apa yang terlihat. Yesus berkata, saya tidak punya untuk tempat untuk letakkan kepala. Artinya kalau saya memilih untuk berkomitmen dengan Yesus, maka saya harus belajar ada bersama-sama dengan Dia, dengan tidak bergantung dengan apa yang terlihat. Sebab Yesus adalah pribadi yang punya segala-galanya. Dia berkuasa, dia terang dunia, dia punya kuasa sanggup menyelamatkan kita. Kita perlu bergantung kepadanya tanpa perlu memperhatikan apa yang kelihatan. Yohanes 10 ayat yang keempat mengatakan begini. Yohanes 10 ayat yang keempat dikatakan begini. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Dua hal di situ. Mereka mengikuti Yesus Gembala itu karena mereka mengenal suaranya. Artinya ketika saya berkata saya berkomitmen mau belajar percaya kepada Yesus, maka saya harus menjadi orang yang suka mendengar perkataannya dan mau mengikuti Yesus saja. Berkomitmen itu kita tidak bergantung dengan apa yang kelihatan. Berkomitmen itu kita hanya mendengar Yesus. Kita hanya memperhatikan perkataan Yesus lewat firman-Nya dan kita mengikutinya sepenuhnya. Itulah yang membuat kita bisa berjalan dengan tentram, karena kita tahu Yesus adalah terang dunia ini. Kita bisa berjalan dengan keyakinan karena Yesus menyelamatkan. Orang berkomitmen, dia berjalan dengan Yesus. Dia hanya mendengar perkataan Yesus. Dia hanya mengikuti Yesus, tidak tergantung kepada yang kelihatan. Karena itu dia bisa berjalan dengan yakin. Saya tidak takut, saya tidak gentar dengan apapun, karena Yesus terang dunia, dan terang itu mengalahkan kegelapan. Yesus imam besar yang tetap untuk selama-lamanya. Dia bisa menyelamatkan kita. Sebagai imam besar, tiap-tiap waktu imam-imam besar itu masuk ke bait Allah, membawa korban kepada Allah untuk dinaikkan ke hadapan Allah,
dan itu membawa segala tanggungan umat Israel. Dan Yesus menjadi imam besar kita untuk selama-lamanya. Tiap hari, tiap waktu dia menaikkan doa, dia mengangkat kita di hadapan Allah Bapa kita, sehingga dia sanggup menyelamatkan kita. Dia adalah imam besar karena dia sudah mau mati di kayu salib. Sekarang tinggal kita, tinggal saudara dan saya. Maukah kita berkomitmen untuk belajar percaya, berkomitmen kepada Yesus, berjalan dengan dia saja, mendengar dia saja, dan kita tidak bergantung kepada hal-hal yang terlihat. Puji Tuhan. Kita naikkan satu nyanyian. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Lagi hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Amin Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu. Berdoa bagi setiap jiwa yang memperhatikan, yang menikmati dan melihat, membaca, menikmati firman Tuhan kali ini. Tuhan lawati mereka, Tuhan Yesus. Ada mereka yang sedang gentar menghadapi perjalanan-perjalanan hidup. Mari nyatakan diri-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah terang dunia yang tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan. Ada mereka yang sedang menghadapi keadaan yang sudah mulai membusuk, habis, tidak ada harapan. Tapi perlihatkan, nyatakan diri-Mu adalah imam besar yang menyelamatkan. Pada kesempatan ini hamba berdoa, turunlah tangan Tuhan yang luar biasa atas engkau yang sedang mengalami pembusukan hari-hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, terimalah kuasa yang membangkitkan-Mu, terimalah kuasa yang menghidupkan usaha-Mu, terimalah kuasa yang menghidupkan rumah tangga-Mu, terimalah kuasa yang membangkitkan engkau kembali. Karena di dalam nama Yesus Kristus, imam besar selama-lamanya itu, ada kuasa yang menyelamatkan engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami akan melewati situasi-situasi yang menyulitkan. Situasi yang sudah membusuk itu sekarang berubah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
segala kegentaran-kegentaran biar diangkat dari hidup kami, karena kami punya Yesus Kristus yang adalah terang dunia, yang tidak bisa dikuasai oleh kegelapan ini. Kami berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami berkomitmen untuk terus hidup bersama dengan Engkau, bersandar kepada Tuhan, tidak bergantung kepada hal-hal yang terlihat. Terima kasih Tuhan, bersyukur karena Engkau menjadi imam besar bagi kami dengan pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami siapkan diri untuk ada dalam perjamuan kudus kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Cintanya dan kasih-Nya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Sambil disiapkan. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Darah domba Allah, darah domba Allah tercurah di Kalvari. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah dipecah-pecahkan. Dan bukankah firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mari kita makan bersama tubuh Tuhan ini dengan ucapan syukur dan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih untuk tubuhmu ya Tuhan. Kita angkat cawan dengan tangan kanan. Dengar firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Inilah darah Yesus yang sudah ditumpahkan bagi saudara dan saya. Kita percaya Dia sudah mati di Golgota. Mari kita minum bersama darah Tuhan ini dengan ucapan syukur dan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih untuk tubuh dan darah Tuhan. Kami dibaharui, kami ada kembali bersama-sama dengan Engkau, bersekutu di dalam Engkau. Kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami Tuhan. Dan kami mau jalani hari-hari kami ke depan dengan satu keyakinan
bersama dengan Engkau. Kami akan mengalahkan segala musuh. Kami akan lewati semuanya, sebab terang tidak pernah bisa dikuasai kegelapan. Kami akan menang. Kami akan menang berjalan bersama dengan Engkau. Dan Engkau adalah imam besar kami yang berkuasa untuk menyelamatkan kami, sekalipun dari kondisi yang sudah membusuk. Tuhan Yesus, Engkau sanggup menghidupkan kami kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doakan segala situasi yang sedang dalam artian membusuk, sedang tidak ada harapan sama sekali, baik itu pekerjaan, baik itu kesehatan, baik itu damai sejahtera. Tapi saat ini kami berdoa, Tuhan hidupkan, berikan kehidupan kembali kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan pekerjaan-Mu yang ada. Tuhan tolong dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam penguasaan Tuhan, supaya bangsa dan negara kami ini terpelihara dengan indah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Segala puji bagi Allah di dalam sorga. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Di akhir dari Tuhan Yesus ibadah ini, kami doakan seluruh pekerjaan pencaharian dari anak-anak Tuhan. Berkatilah pekerjaan mereka, berkati usaha-usaha mereka, dan Engkau memberkati bangsa dan negara kami ini. Pemimpin kami, Pak Presiden kami Joko Widodo, Engkau lindungi, beri hikmat kepadanya Tuhan, sehingga dapat membawa bangsa kami, memimpin bangsa dan negara kami ini melewati masa-masa pandemi yang menyulitkan ini. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, bertambah-tambah hikmat dan kemampuan kepada Presiden, bahkan kepada seluruh aparat kami. Terima kasih Tuhan. Kami doakan kehidupan kami semua. Penuhlah kami semua dengan damai sejahtera-Mu. Penuhlah kami dengan iman dan percaya kepada Engkau selalu. Terima kasih aparat pemerintah di tempat kami ini. Tuhan juga yang menyertai dan melindungi mereka. Terpujilah Tuhan Allah dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dengan percaya. Dan kekasih-kekasih di dalam Tuhan Yesus, biarlah berkat yang limpah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari tempat yang maha tinggi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus adalah atas kita semua hari ini, sampai Maranatha saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kekasih jiwa itu. Dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dengan percaya. Haleluya, haleluya. Amin.